Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Hendro di sini, masih dalam rangkaian kegiatan pesantren Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian di rumah? Sehat? Ya, Bapak harap kalian sehat semua sehingga bisa mengikuti acara ini dari rumah. Siang ini sudah hadir di depan Bapak, yaitu Bapak Rizky. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Pak Hendro. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak Hendro sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat. Baik Pak Rizky, nanti kita bincang-bincang di sini, kita ngobrol-ngobrol tentang akhlak. Boleh Pak Hendro. Nah, jadi anak-anak di rumah ingin diberikan penjelasan apa sih akhlak itu, kemudian nanti akhlak-akhlak yang baik bagi seorang muslim itu apa aja gitu kan. Itu nanti yang akan Pak Rizky sampaikan kepada kalian di rumah. Ya, yang langsung aja Pak Rizky, saya tanya dulu, ini ada akhlak. Kalau kemarin saya sudah nyampaikan tentang adab. Betul, sekarang Pak Hendro. saya mau tanya sama Pak Rizky, ada akhlak. Akhlak itu apa toh Pak Rizky? Iya, jadi akhlak itu adalah tidak bisa dilepaskan dari adab yang kemarin ya Pak Hendro. Jadi masih ada kaitannya ya Pak ya. Masih Ya, ada masih kaitannya. ada. Jadi akhlak itu sendiri adalah berasal dari kata khuluq ya, artinya perilaku atau tabiat Hulu. ya. Ya, itu bahasa Arabnya jadi hulu. Betul Pak Hendro. Ada beberapa macam definisi soal akhlak, tapi kita coba cari dari Al-Ghazali. Al-Ghazali itu pernah bilang bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang menetap di jiwa Pak Hendro, kemudian dikeluarkan dalam bentuk tindakan baik, yang tindakan itu tidak melalui proses berpikir Pak Indro. Jadi nggak usah berpikir untuk melakukan akhlak itu ya. Betul, Ya, jadi spontan, tabiat. Ketika dia bertemu dengan Ya, orang, ya, dia nggak ya, mikir ya. dulu Pak Indro. Akhlaknya Jadi bagaimana? udah jadi pembawaan ya gitu Sudah ya. jadi pembawaan. Jati diri, tertanam dalam dalam diri. diri. Ya. Betul Pak Indro. Itu adalah definisi dari akhlak, dan dari akhlak itulah yang kemudian akan menciptakan suatu adab-adab yang kemarin Pak Indro ya. Jadi saling berkesinambungan, betul Pak Indro. Jadi landasannya itu untuk bisa mencapai adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada kawan, itu dilandasi akhlak ini ya. Akhlaknya. Akhlak. Oh, jadi akhlak sebagai Betul, akhlak sebagai landasannya. Dan Nabi juga pernah ada hadis bahwa innama buistu liutamima makarimal akhlak. Jadi Nabi itu tidak diutus selain untuk menyempurnakan akhlak. Jadi visi misi Islam itu sebetulnya adalah intinya itu akhlak. Menyempurnakan akhlak itu ya. Akhlak Pak. Ya. Dan menurut Al-Ghazali juga akhlak itu dibagi menjadi dua Pak Indra. Apa aja itu Pak? Jadi ada hablum minallah dan hablum minannas. Ada hablum minallah, Iya. hablum minannas. Artinya apa itu? Hablum minallah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Jadi hablum minallah itu hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Pencipta Jadi, Tuhan ya, ke atas vertikal Pak Indra, transenden maksudnya. Oh, hubungan langsung ke atas gitu ya. Ke atas. Bagaimana? Satu lagi apa tadi selain Hablum minannas. Hablum minannas. Betul. Artinya apa? Hubungan kita dengan manusia, Sesama manusia. Jadi bagaimana kita beradab kemarin Pak Indra, beradab dengan orang lain, beradab dengan lingkungan, itu juga diatur di Islam itu sendiri. Oh, begitu. Akhlak sendiri tuh banyak nggak Pak macam-macamnya? Oh, kalau banyak, akhlak Pak. yang baik gitu dalam Banyak. Islam tuh seperti apa aja? Ya. Mungkin anak-anak di rumah ingin tahu apa aja sih akhlak-akhlak yang baik dalam Islam yang itu harus mereka miliki Pak? Ya. Yang sebagai landasan tadi itu tadi. Betul, akhlak sendiri itu ada dua ya, biasanya ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Tapi dalam hari ini kita bahas soal akhlak terpuji Akhlak saja. terpuji ya, tentunya harus akhlak Banyak terpuji. sebetulnya akhlak terpuji, di antaranya ada husnuzon Pak Indro. Apa itu Pak? Artinya? Husnuzon sendiri adalah husnu itu kan baik ya, zon itu adalah prasangka, dugaan. Jadi menyangka baik. Betul, ya, jadi menyangka husnuzon baik, ya. itu adalah bagaimana kita berprasangka baik terhadap
siapapun. Oh iya ya. Entah itu pada Allah, entah itu pada Kesemuanya. kesemuanya. Jadi husnuzon itu juga punya hukum-hukum sendiri Pak Hendro. Ada husnuzon yang wajib. Oh ada Ada. yang wajib. Husnuzon yang Contohnya wajib. apa itu Pak? Contohnya apa? Ya. Kalau husnuzon wajib. Husnuzon yang wajib adalah husnuzon prasangka kita kepada Allah dan Rasulnya Pak Hendro. Itu wajib ya Pak ya? Itu wajib. Itu wajib. Jadi wajib kita berhusnuzon kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis qudsi itu pernah disebutkan bahwa prasangka kita terhadap Allah itu bisa perbuatan Allah itu tergantung dari prasangka kita. Oh, Kalau jadi- kita buruk prasangkanya ya Allah akan memberikan takdir yang buruk. Oh, Kalau iya, gitu. prasangka kita baik ya Allah akan memberikan takdir yang baik. Jadi harus terus Itu prasangka harus baik ya, wajib. Pak ya. Wajib ya, Pak Wajib ya. ya. Wajib Entah ya. kita Sangka terkena- sama Allah sama Rasul itu harus wajib. Betul, ya. entah kita terkena musibah, entah kita dapat rezeki yang banyak. Jadi wajib kita berprasangka, berhusnuzon kepada Ya. Allah dan Rasulnya. Kemudian Lalu yang lainnya Pak? yang kedua itu mandub atau hukumnya itu sunnah Pak Indra. Hukumnya sunnah. Jadi husnuzon yang hukumnya Sunnah, sunnah. mandub ya. Contohnya apa itu Pak? Sesama muslim. Sama muslim. Husnuzon sesama muslim. Ini hukumnya sunnah. Sunnah Pak Indra. Jadi sesama muslim juga kita harus saling berprasangka baik. Karena pada dasarnya manusia itu kan baik Pak Indra. Ya. Jadi ketika ada saudara kita muslim terkena musibah atau kita kok melihat sesuatu yang tidak mengenakan, kita harus tetap berprasangka baik. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Karena sebagian zon adalah fitnah. Oh, Iya, gitu. Sebagian zon adalah fitnah. Seperti itu kan. Maka kita harus sunnahnya tetap berprasangka baik itu ya Pak Prasangka ya. baik. Ya. Kemudian yang Yang ketiga, terakhir ya, yang terakhir jais atau boleh jais. gitu kan. Husnuzon yang Jais sifatnya boleh, jais. sifatnya boleh. Boleh. Contohnya apa itu? Ini sesama manusia Pak Indro. Kan Sama manusia. tidak bisa dipungkiri bahwa Kalau yang tadi yang nomor 2 apa tadi? sama muslim Pak Sama Indro. muslim. Iya. Itu sunnah. Kalau sesama manusia Sama manusia semuanya, dalam Semuanya, artian umum itu umum, jais boleh. jais boleh. Karena kita tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada keburukan-keburukan di luar sana ya kan. Oh, nanti iya. jatuhnya bukan prasangka buruk Pak Indra, tapi lebih ke sikap waspada kita. Hati-hati. Ya, hati-hati kita Ya, kan. maksudnya kita bukan, hati-hati, ya. bukan kemudian karena kita berprasangka buruk, Ya. rumah kita tinggal nggak kita kunci Pak Indro. Oh gitu. Nggak kita kunci, kita biarkan terbuka. Ya, itu barang. nggak boleh gitu. Itu nggak ya. boleh. Tetap Walaupun- harus ya. Betul. Walaupun kita itu tahu, oh ini lingkungan baik kan. Ya. Tapi kita tetap harus waspada. Harus waspada, Jadi hati-hati. Betul. Jatuhnya Jaga-jaga, bukan gitu ya. bukan prasangka buruk, tapi lebih ke waspada. Tetap harus dikunci. Harus Meskipun dikunci Pak Indro. lingkungannya muslim, orangnya dianggap baik-baik, tetap Betul. keluar rumah harus tetap dikunci ya. Dikunci. Ada faktor waspada di situ. Itu dari husnuzon Itu sendiri. husnuzon ya. Jadi ada 3. Apa aja tadi Pak? Bisa diulang? Ya, husnuzon itu hukumnya ada 3. Ada Ya, yang wajib. hukumnya wajib. Itu yang prasangka satu, kepada Allah dan Rasulnya. contohnya prasangka sama Allah dan Rasulnya. kedua Kemudian adalah yang kedua mandub atau mandub sunnah. ya. Contohnya Berprasangka kepada pada sama muslim tadi. Terus Yang yang ketiga ketiga adalah hukumnya jais. jais atau Boleh. boleh. Contohnya kepada sama sama semuanya Pak. semuanya. Jadi semua masyarakat Oh, iya. seperti itu. Itu yang husnuzon ya Pak ya. Betul. Nah, akhlak berikutnya apa Pak selain husnuzon yang lain? Kemudian yang kedua itu ada namanya tawadu Pak. Tawadu. Artinya apa itu? Tawadu artinya rendah hati, Rendah hati. bukan rendah diri ya. Oh, beda Pak ya, rendah Beda. hati dengan rendah diri. Beda Beda ya Pak sekali ya. 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 Bedanya apa itu Pak? Ini anak-anak harus tahu ini. Betul, semua. Apa betul. Pak bedanya? Bisa dijelasin nggak? Bedanya Rendah- rendah hati sama rendah diri. Ya, rendah hati itu kita tidak berlaku sombong kepada sesama Pak Hendro. Jadi Itu rendah walaupun hati. iya rendah hati walaupun kita itu adalah misalnya nih, wah saya itu Pinter, ranking satu gitu ya. Tapi tetap rendah hati sesama Nggak boleh teman, sombong ya. masih ya. mau memberikan bantuan dalam belajar, ya. tidak kemudian saya kan pintar sendiri gitu kan. Jangan seperti itu. Beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri- itu lebih kerasa minder. Minder, Minder Pak Hendro. Saya nggak percaya nih. nggak pede, Nggak pede nggak saya. pede ya. Nggak percaya diri. Jadi, Saya nggak pede. Ketika ada lomba, diminta guru untuk maju lomba, ya. saya nggak bisa Pak. Saya minder. Saya nggak pede. Ya. Itu rendah diri. Itu rendah diri. Jadi nggak pede itu rendah diri. Iya. Jadi kalau rendah hati tadi lebih kepada Rendah hati itu lebih kepada menghilangkan kesombongan. hilangin sombong Betul. itu ya tetap
tetap rendah hati Iya, gitu ya, mau seperti ngajarin itu. temennya yang contohnya tadi ngajarin temennya yang belum bisa meskipun dia Belum udah bisa. pinter ya. Gitu. Oh iya Pak Indra, soal tadi yang soal husnuzon itu saya juga ada sebuah cerita Pak Indra. Ada cerita, Ada cerita, Pak Indra. husnuzon. Saya lupa Ceritanya tadi. apa itu Pak tentang husnuzon ini? Ini soal ulama besar, Hmm. namanya Hasan Al Basri Pak Indra. Hasan Al Basri ya. Tahu semua pasti. Anak-anak di rumah tahu tentang Kalau Hasan nggak Al tahu Basri? cari tahu sendiri. Nah, kalau nggak tahu nanti bisa Ada Google ya, Pak atau- Indra ya? Nah, bisa cari Google. Iya. Tapi bisa dengerin Pak Rizky nih. Ada cerita menarik di balik sifat husnuzon seorang ulama bernama Hasan Al Basri. Bagaimana Pak itu? Ceritanya bagaimana? Jadi suatu ketika Hasan Basri itu beliau sedang jalan-jalan di tepian sungai Pak Indra. Hmm, Kemudian melihat ada seorang pemuda ya. yang duduk bersama seorang wanita. Oh, berduaan. Nah, berduaan Pak Indro. Oh, wah. Bagaimana coba? Kita Nah. bayangannya gimana? Wah, ini, Wah, kok ini ada siang-siang, seorang pemuda ah. siang-siang Di berduaan, pinggir sungai. dan tidak hanya itu Pak Indro, di sampingnya ada sebuah botol. Wah. Waduh, itu botol apa itu? Botol kan? apa itu ya? Dalam hati Hasan Basri itu Kemudian kemudian berprasangka buruk Pak Indro. sang ulama Sang ulama ini berprasangka buruk. bermaksiat. Berkata, Oh, Ini pikirnya saya bermaksiat itu, gitu. alhamdulillah saya itu lebih baik daripada oh gitu. pemuda itu. Pemuda Ya, itu ya, ya. sudah berbuat maksiat dengan perempuan lain, kemudian minum arak juga. Dalam hati seperti itu, dalam hati terbesit Terbesit seperti itu. sifat sombong Pak Indra. Iya. Iya kan? Kemudian tidak berselang lama ada kapal Hmm. yang tenggelam. Di Kemudian? dalamnya ada penumpang atau yang penumpang kapal itu tenggelam semua. Tanpa pikir panjang, pemuda itu langsung terjun ke sungai. Sungai. Kemudian menyelamatkan 6 dari 7 orang yang tenggelam. Menyelamatkan 6 dari 7 orang yang tenggelam. Ketika sisa 1, Iya. pemuda itu berkata pada Hasan Basri, Hmm. "Wahai Syekh, jika memang engkau lebih baik dari saya, silahkan tolong yang satu lagi." Ya. Maka tanpa pikir panjang, Hasan Al Basri kemudian terjun juga ke sungai. Sungai untuk Kemudian untuk menyelamatkan 1 orang itu. Iya. Sudah berusaha keras tapi ternyata tidak terselamatkan. Yang satu itu. Innalillah. Ya. Kemudian sudah balik lagi ke tepian, si pemuda bilang, "Wahai Syekh, Ya. sebetulnya perempuan di samping saya ini itu adalah ibu saya." Oh. Ibunya Ternyata Pak Indra. ibunya ya. Dan Botol minuman tadi, yang ya. ada di botol ini itu hanya minuman biasa. Bukan arak Bukan seperti yang anak yang disangkakan oleh Hasan ulama Hasan Al Basri. Basri. Maka di situ Hasan Basri langsung wah, bersalah dia. Iya. Maka bilang, "Wahai pemuda, sebagaimana engkau telah menyelamatkan pemuda itu, Para penumpang 6 tadi. pemuda Enam, yang penumpang penumpang itu tadi. dari sungai, dari Sungai. tenggelam, maka selamatkan aku dari api neraka." Justru sang ulama Meminta. Ya, Hasan Basri itu meminta. ulama besar sekali. Iya, meminta diselamatkan dari Api neraka kepada dengan pemuda tadi. wasilah dari pemuda tadi. Jadi itu pentingnya Wasilah. husnuzon dan juga menghindari diri dari sifat sombong, Pak Indro. Tetap tawadu, Iya. walaupun Jadi rendah hati itu tawaduk itu ya, Pak, Tawaduk ya? itu tadi. Tawaduk. jadi walaupun Hasan Basri adalah ulama yang sangat besar, Iya. pengikutnya banyak, tapi mendapat teguran dari Allah bahwa kamu itu yang Langsung harus ditegur tawadu. ya, Pak ya. Iya, Langsung ditegur lewat peristiwa tadi ya. Peristiwa. Itu mungkin dari kisah sekelumit kisah tentang Hasan Basri, Pak Indro. Itu tadi kisah Al Basri ya, kisah yang menarik. Kalian bisa cermati tadi kisahnya, ada hikmah yang bisa kalian petik, nanti bisa kalian resum. Kemudian selanjut lagi nih Pak, tadi sudah ada husnuzon, Husnuzon, kemudian ada satu lagi apa tadi, Tawadu. tawadu. Lalu apa lagi Pak selain husnuzon, tawadu Ya, yang selain menjadi itu- akhlak yang penting untuk selain itu seorang juga muslim? ada tasamu. Ini Tasamu. Apa ini yang itu? paling penting, Pak Ya, Indra. tasamu. Di Bisa zaman dijelaskan nggak Pak? sekarang. Tasamu itu apa? Gitu. Tasamu itu lebih kepada toleransi ya kalau bahasa sekarang ya. Toleransi. Lebih ke toleransi bahasa Kalau sekarang. Ya. sederhananya apa? Toleransi gitu. Toleransi itu saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai pendapat. Kuncinya saling menghargai. Saling menghargai pendapat. Ya. Jadi
toleransi adalah bagaimana kita bisa menerima pendapat orang lain walaupun berbeda dengan pendapat kita. Jadi tidak memaksakan pendapat Tidak, sendiri ya Pak ya. tidak boleh ya. Tidak boleh. Walaupun Jadi kita punya harus, pendapat satu ini, kita nggak boleh kekeh ya. ya, tidak boleh merasa saya benar, gitu. Saya yang paling Nggak benar. boleh. Itu tidak boleh ya Pak ya, tidak boleh. Kalau kata Imam Syafi'i itu, pendapat saya benar, Iya. tapi ada kemungkinan salah. Nah, Pendapat orang lain salah, tapi ada kemungkinan benar. Itulah toleransi yang di situ Pak Hendro. intinya di situ. Betul. Kita boleh memegang pendapat kita, tapi Iya. kita tidak boleh memaksakan pendapat kita. Karena orang lain juga berhak untuk menganut nilai-nilai tersendiri. Ya, 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 ya. Jadi Itulah punya toleransi. Dan di Indonesia ini paling di mana keberagaman itu sangat luar biasa Pak Iya. Hendro ya. Tidak semuanya itu satu warna, Iya. berwarna-warna kan. Jadi apa kalau di Indonesia ini memang mayoritas Muslim ya Pak ya. Mayoritas Muslim betul. Tapi kan ada juga penduduk yang beragama yang lain non ada Muslim Nasrani, ya kan, ada Nasrani, Buddha, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Konghucu. Kita harus tasamuh tadi itu ya Tasamuh, Pak ya, toleransi. toleransi Betul. pada mereka ya. Iya. Ini ya anak-anak, jadi penting itu di situ kalian tekankan bahwa kalian harus toleransi kepada teman-teman kalian yang non Muslim gitu Betul. kan. Dan perbedaan itu seperti warna Pak Hendro. Jadi warna-warni Seperti malah menarik warna-warni. gitu ya Pak ya. Jadi Bagus kalau- kayak pelangi gitu ya Pak ya. Betul. Betul, Kalau Pak. digabung itu jadi gitu seperti ya. pelangi dan indah. Iya. Perbedaan menciptakan keindahan. Betul. Kalau satu warna itu nggak bagus ya Pak ya. Kurang bagus kayak Kurang seperti bagus. ini kan warna-warni ya. Iya, kan? ya. Seperti ruangan ini kan warna-warni. Jadi ceria, gitu Ceria. kan. Betul sekali. Jadi itu. Bermakna. Dan ada juga cerita soal toleransi ini dari Imam Syafi'i juga kan. Wah, ada cerita juga Pak. Ada. Boleh tahu Pak? Bisa diceritakan buat anak-anak di rumah nih. Kita kan tahu bahwa mazhab terbesar itu kan ada 4 Pak Indra ya. Mazhab Ya. besar kan ada. Apa aja tuh Pak yang pada ada ini mazhab anak-anak biar tahu. Maliki. Maliki yang pertama. Ada mazhab Hanafi, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Hambali. Jadi Dan- ada 4 imam mazhab ya Iya, Pak ya. yang Mazhab itu apa tuh besar. Pak? Kalau anak-anak biar tahu tuh. Mazhab itu lebih kepada pendapat lah ya, Oh, pendapat dalam fikih. dalam fikih ya. Ya, alur dalam fikih. Jadi ada 4 Ada 4 Kalau yang pandangan besar soal pandangan fikih. ya. Itu Di ada Indonesia yang paling banyak yang mana ini Pak? Yang Indonesia di apa? Pak? Indonesia paling besar mungkin Syafi'i ya. Syafi'i, Syafi'i ya. Dan itu tidak masalah kalau misalnya ada yang Hambali, ada yang Jadi harus tetap tasamuh Hanafi, toleransi tetap tadi toleransi. ya. Dan keempat-empat ini kalau bisa kita lihat sejarahnya adalah guru dan murid semua. Oh. Iya, dan saling menghormati. Sama mereka jadi masing-masing memang saling terkait ya Saling Pak ya. terkait, Jadi betul. ada yang hubungannya guru dan murid Betul, ya. guru muridnya, betul Empat sekali. ini, ya. Dan kita tahu bahwa masing-masing mazhab itu kan punya banyak perbedaan. Betul. Tetapi di situ Saya dan Pak Rizky aja mungkin beda ya, Mungkin kita beda, berbeda ya kan? ya, beda-beda pikiran beda gitu ya. dari kulit aja sudah berbeda ya. Kulit berbeda, baju juga beda ya. Baju Pak, beda, ya. sarung Tapi peci beda. kita yang sama Pak. Hitam. Masker juga beda ya. Iya. Oke, jadi kita tahu bahwa di dalam mazhab Syafi'i subuh itu Nah, ada kunut kan, Iya. sunnah yang sangat dianjurkan bahwa bahkan ketika kita nah ini tidak yang paling sering banyak betul, ditemui bahkan ya di ketika, masyarakat. ketika kita tidak kunut, kita dianjurkan untuk sujud sahwi di dalam mazhab Betul. Syafi'i. Itu di mazhab Syafi'i ya Pak ya. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Ya. Di dalam Imam Abu Hanifah mazhabnya tidak mengenal kunut dalam subuh. Jadi dua pendapat Yang berbeda, tolak belakang Betul. gitu antara Suatu Imam Hanafi, ini Imam Syafi'i sama Imam Imam Hanafi. Hanafi. Suatu saat Ya. Imam Hanafi itu berkunjung ke Kufah. Imam Berkunjung ke Kufah, tempatnya Imam Abu Hanifah itu, markasnya. markasnya. Dan perlu diingat bahwa ketika itu Imam Abu Hanifah sudah tidak ada, sudah meninggal. Ya. Nah, ketika Imam Imam Syafi'i. Syafi'i itu sedang melaksanakan sholat subuh bersama para pengikutnya seperti itu, Imam Syafi'i tidak melaksanakan kunut. Padahal biasanya Imam Syafi'i kunut ya Tidak Pak pernah ya. tidak kunut. Kunut Terus ya selalu Pak, ya? kunut. Selalu kunut ya Pak. Tidak ya? pernah tidak kunut ya. Kemudian ketika selesai ditanya sama murid-muridnya, Ya. tadi lupa atau bagaimana? Imam Syafi'i bilang, oh saya tidak lupa, tapi saya menghargai orang yang ada di dalam kubur itu. Iya. Kubur itu maksudnya Imam Abu Hanifah. Hanifah. Jadi begitu, seorang imam mazhab saja
yang punya banyak pengikut-pengikut yang jumlahnya sangat banyak Iya. itu saling bertoleransi. Saling tasamuh tadi deh Pak ya. Tasamuh. Iya. Apalagi kita ya Pak ya. Apalagi kita yang ya levelnya belum apa-apanya kan. Jadi ketika ada perbedaan pendapat tidak untuk kita Untuk gontok-gontokan bukan gontok-gontokan ya. tidak, tapi Saling untuk memperkaya Iya, khasanah jadi Islam harus. itu sendiri. Betul. Dan dengan adanya Imam Mazhab itu juga untuk kita juga memudahkan Pak Endro ya. Seperti itu. Jadi kita bisa saling mengenal. Jadi bisa saling tahu. Betul. Jadi tambah wawasan lah Tambah istilahnya. wawasan. Ada lagi Pak yang lain selain 3 sifat tadi itu? Ya. Tasamu, kemudian husnuzon, kemudian satu lagi tadi. Ya mungkin ini yang terakhir Pak Endro. Yang terakhir ini yang terakhir ya. Ta'awun Pak Endro. Ta'awun. Apa? Ta'awun itu artinya adalah apa? saling tolong menolong. Tolong menolong. Nah, Betul. penting ini tolong Sebagai menolong. seorang muslim itu Bantu atau bahkan- membantu ya Pak ya. Betul. Sebagai manusia pada umumnya Pak Endro, kita nggak mungkin ya lepas dari orang lain karena kita adalah makhluk sosial. Maksudnya apa itu Pak makhluk sosial? Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa Jadi orang harus lain. tetap butuh bantuan orang lain. Betul Pak, ya? sekali. Untuk adanya sebuah masyarakat ini tidak mungkin tidak pasti ada namanya tolong menolong, harus tolong menolong. Dalam Dan- masyarakat ya. Betul. Dan itu yang harus ditanamkan pada siswa-siswa sekarang Pak Endro. Harus. Tapi- Jadi nggak boleh egois ya Pak ya. Betul, Harus tapi bisa dalam tolong kebaikan menolong. Pak Endro, bukan dalam tolong menolong dalam keburukan. Oh, jadi harusnya Contek. kebaikan ya. Nyontek Betul. nggak boleh ya. Nggak Nggak boleh boleh. tolong menolong ya kerjasama gitu kan. Nggak boleh. ya. Jadi ketika ulangan terus mencontek, kok kamu mencontek ditanya kan? Iya. Oh, kata Pak Rizky boleh kok tolong menolong. Nah, ini itu salah nggak denger ini. Nggak Jadi boleh tidak ya, nggak boleh boleh tolong menolong dalam kemaksiatan. Maksiatan atau keburukan itu nggak boleh. Betul. Jadi Justru harus menolong. tolong menolong di bidang kebaikannya Kebaikan Pak ya. ketika ada bencana di mana kita bolehlah tolong menolong. Ya. Ya. Kita bolehlah tolong menolong ketika ada bencana, kita tolong menolong dengan misalnya kita punya apa? Punya harta benda. Ya. Kita kasihlah harta benda kita, uang, bantuan. Jadi saling tolong menolong di situ Betul. ya. Atau kalau tidak ya dengan doa. Wah, Mungkin seperti itu Pak Hendro. itu tadi ya. Jadi 4 kalian tahu bahwa ada 4 tadi yang sifat atau akhlak yang harus kalian miliki sebagai seorang muslim ya Pak Betul. ya. Nanti kalian bisa resum menjadi bahan resuman itu di rumah. Pak, terima kasih banyak sudah hadir Sama-sama, siang Pak ini Hendro. ya toh. Semoga Pak Rizky bisa mendapatkan kesehatan dan Amin. puasanya lancar sampai Amin, Pak sore Hendro nanti ya juga. Pak ya. Amin. Amin. Makasih banyak. Baik untuk murid-murid sekalian, siswa-siswa kalian sekalian di rumah. Jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Rizky, ada jelas panjang lebar bahkan ada ceritanya berbagai macam akhlak seorang muslim yang harus kalian miliki, yang harus kalian jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan, apalagi di sekarang di bulan Ramadan di mana semua pahala itu dilipat gandakan. Maka kalian sudah selayaknya bisa mengambil hikmah kemudian menjalankan akhlak-akhlak yang sudah tadi dicontohkan oleh Pak Rizky ya, dijelaskan. Nanti tugas kalian di rumah bisa kalian resum tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rizky. Dan untuk siang hari ini acara ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.